Yang tumbang nggak hanya Wall Street, kemarin indeks harga saham gabungan juga tumbang, saudara. Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani akan mengulasnya pagi ini. Putri, kalau di Amerika gara-gara The Fed, di Indonesia gara-gara apa nih sebenarnya tumbangnya IHSG kemarin dan bagaimana kondisinya hari ini? Ya, Pak Skais dan juga saudara, benar sekali karena ini juga masih diprediksi dipengaruhi oleh The Fed yang menaikkan suku bunga acuan menjadi 50 basis poin, di mana kalau kemarin IHSG pun juga tumbang minus 4,42% ke level 6.909,75, artinya sudah meninggalkan level psikologis di 7.000 yang beberapa hari lalu sempat terjadi. Kemudian juga kemarin ketika dibuka di pukul 9 tepat, bahkan IHSG langsung anjlok di atas 2%. Kita akan pantau bagaimana di pagi hari ini. Tadi ketika dibuka di pukul 9 tepat memang sudah bergerak di zona merah. Sudah lewat 11 menit, ini pun juga minus 3,0% ke level 6.704,34, artinya juga sudah lebih rendah lagi dari penutupan kemarin. Sebetulnya Pak Skais dan juga saudara, kenaikan suku bunga The Fed ini sudah diramal pasar sejak lama, mengingat saat ini juga sudah kondisinya sudah ke arah pemulihan, tetapi memang tetap terjadi panic selling. Kenaikan suku bunga agresif ini memicu penguatan dolar Amerika. Inilah yang membuat atau memicu aksi jual asing lumayan gila-gilaan kemarin, bahkan tercatat 2,47 triliun di seluruh pasar. Bahkan asing juga melepas saham-saham blue chip termasuk emiten perbankan. Kita akan bacakan diantaranya adalah seperti BBCA yang net sale-nya tercatat 1,3 triliun atau turun sahamnya menjadi minus 6,46%. Kemudian BBRI yakni net sale-nya tercatat 687 miliar atau minus 6,98%. BMRI 109,6 miliar atau 6,98%, minus 6,98%. Kemudian BNI 71,1 miliar atau minus 4,34%. VP Infovesta Utama, yakni Wawan Hendrayana, kami kutip dari Kontan, ini memprediksi pasar masih akan memantau bagaimana respon dari Bank Indonesia yang ia perkirakan juga akan ikut seperti The Fed, yakni menaikkan suku bunga acuan 25 sampai 50 basis poin, tetapi ini juga nantinya didukung dari bagaimana data inflasi yang terakhir mencapai 3,47% secara tahunan. Selain itu, selain isu dari suku bunga acuan, juga pasar memantau bagaimana nantinya potensi lonjakan kasus COVID-19 setelah libur Lebaran dan juga pemerintah juga memperpanjang kembali PPKM, seperti misalnya PPKM di Jabodetabek yang menjadi di level 2. Kami mengutip juga dari Kontan, analis Arta Sekuritas Dennis Christopher memprediksi IHSG masih akan lanjut pelemahan. Inilah yang menjadi momen bagi Anda saudara investor untuk bisa, apabila ingin membidik saham-saham blue chip, salah satu saham perbankan, maka bisa melihat juga bagaimana nanti fundamentalnya, kemudian juga bisa membeli atau buy on weakness. Kembali ke Anda Paskalis di studio. Terima kasih Putri, jadi sepertinya masih terus berlanjut pelemahannya pada hari ini. Terima kasih Putri Oktaviani mengulas langsung dari Bursa Efek Indonesia Jakarta.